Jadi sebelum ke sini mereka kalau di filmnya dibantai di sini ya, di tempat ini yang tadi aku sempat masuk yang di sini tempat rada agak hawanya agak lebih apa ya, kerasa banget ya, perjuangannya tuh berasa banget di sini. Oh, merinding. Digali dulu agar lebih dalam, mayat itu dimasukkan, setelah itu dimasukin pepohonan, karung-karung batu yang dimasukkan. Kenapa harus seperti ini? Kayak mendalam gitu rasanya. Aku melihat langkah kaki, sekelibatan kayak langkah kaki pasukan gitu loh. Hari ini, 30 September 2021, datanglah ke sisi timur Jakarta, lalu menikung ke kawasan Lubang Buaya. Rasakan aura kepedihan yang sangat menyayat. Benar, meski sudah lewat serta terlempar hingga 56 tahun ke belakang, tapi peristiwa G30S PKI adalah luka yang rasanya sulit disembuhkan. Selalu ada duka di setiap peringatan tragedi pemberontakan PKI itu. Dan kesanalah tim Ganjil Misteri melakukan ritual kecil meneropong jauh hingga 56 tahun saat peristiwa maut sedang terjadi. Tapi sebelum proses retrokognisi, ada Charlie Van Houten yang juga datang ke Lubang Buaya merasakan nuansa perjuangan di masa silam. Jangan dulu berlalu, masih akan ada banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sore menjelang saat gelap datang secara perlahan. Sudah seharian Charlie Van Houten berada di kawasan Lubang Buaya, meresapi sekaligus mereka bayangan peristiwa kelam 56 tahun silam. Ia merasakan betul suasana tidak menyenangkan yang membuat dadanya terasa sesak. Di semua titik ia mendapati suasana metafisika, terutama ketika berada di rumah penyiksaan yang membuatnya merinding. Disinilah tempat para pahlawan dikubur. Ya sedikit banyaknya sih nggak tahu, cuman sedikitnya tahu lah. Itu karena memang ada di buku-buku, ada di cerita film segala macam ya. Di situ ada tulisan cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan menguburkan kami dalam sumur ini. Kata-kata yang sangat bermakna banget, spirit yang tinggi ya. Jadi sebelum ke sini mereka kalau di filmnya dibantai di sini ya, di tempat ini yang tadi aku sempat masuk yang di sini tempat rada
agak hawanya agak lebih apa ya, kerasa banget ya. Perjuangannya tuh berasa banget di sini. Oh, merinding. Benar, semua tempat benar-benar memberi tamparan aura metafisika. Charlie mengakui ini karena sepanjang hampir 1 hari berada di area Museum Lubang Buaya. Sudah sejak memasuki kawasan itu, yang dirasakan adalah suasana tidak tentram. Ia seperti dibawa ke masa silam yang sangat jauh ketika peristiwa penculikan para jenderal Angkatan Darat terjadi tanggal 30 September 1945. Mobil yang kalau nggak salah gitu ya, katanya mobil yang membawa para jenderal-jenderal pahlawan menuju ke yang mau ditarik ke rumah yang tadi, terus dimasukkan ke sumur. Semuanya punya kesan, ada mobil di situ ya, mobil yang tempat salah satu mobil yang membawa salah satu jenderal gitu kan, yang dibawa terus ke sini, dan ini juga punya kesan di penglihatanku gitu ya. Terus di Lubang Buaya sendiri, terus ya banyak. Tapi di sini yang lebih berasa banget. Iya, seperti berasa ada di dalam situ gitu loh. Apa yang aku lihat di filmnya gitu, aku berasa masuk di film itu gitu. Lubang Buaya di sisi timur Jakarta memang sudah dikenal sebagai kawasan keramat. Banyak peristiwa metafisika terjadi di sekitaran tempat ini. Sejak peristiwa pembantaian para jenderal 56 tahun silam, sering ada kejadian-kejadian tak biasa yang dilihat warga sekitar Lubang Buaya. Aku sering mendengar itu kayak sayup-sayup gitu loh, kecil gitu. Nggak kecil juga tapi kayak semilir-semilir, itu lagunya Genjer-Genjer. Terutama mungkin di malam Jumat Kliwon mungkin. Energinya besar, Mas. Kadang sering ganggu itu kalau kita jalan, meskipun sekedar jalan lewat itu. Itu ketika aku mungkin agak sedikit mengkosongkan pikiran itu, aku melihat langkah kaki. Sekelibatan kayak langkah kaki pasukan gitu loh. Kayak lagi gerak jalan gitulah ibarat kata. Terus aku merasakan energinya itu ada energi pengkhianatan, kemarahan, kesedihan, kesakitan, sesuatu yang benar-benar sesuatu yang menyakitkan. Lantas, apa yang terjadi sehingga salah satu tim ganjil misteri menangis saat ditransfer energi oleh Madam Louise? Apa yang ia lihat? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Berada di area Museum Lubang Buaya, apalagi setelah gelap malam datang, memang terasa berbeda. Secara mendalam, Ica, salah satu tim ganjil misteri, meresapi ada suasana kesedihan. Lalu, saat ia mendapat transfer energi dari Madam Louise yang dirasakan lebih menyayat hatinya.
Itu yang membuat Ica menangis, seperti susah mengungkap sesuatu yang dilihat dan dirasakannya. Aku transfer energi ke Ica. Ica hening sejenak. Coba Ica rasanin apa sih kira-kira yang mereka ingin sampaikan. Mungkin ada pesan-pesan atau mungkin ada sesuatu gitu. Santai aja Icanya. Sakit. Sakit. Iya. Kenapa harus seperti ini? Kayak mendalam gitu rasanya. Kayak ya aku banyak diam karena ada satu, nggak tahu terlintas satu nama Iya. dari. Siapa kira-kira tadi yang datang? Tadi aku ngerasa satu nama itu tiba-tiba dalam hati aku nyebut nama Ahmad Yani. Bersama malam yang datang membawa serta aura metafisika. Setelah mentransfer energi pada Ica, Madam Louis melakukan ritual khusus menembus ruang dan waktu. Sebuah prosesi retrokognisi untuk mengetahui situasi yang terjadi 56 tahun silam. Dupa dibakar, singing bell dimulai dengan sesaji yang sudah lengkap disiapkan. Dan prosesi retrokognisi segera dimulai. Pemirsa Ganjil Misteri, kali ini saya beserta tim akan mengadakan retrocognition, yaitu peristiwa menyedihkan 56 tahun yang lalu di Lubang Buaya mengenai tentang pemberontakan G30 SPKI. Terdiam dalam hening, Madam Louis sudah mengunjungi masa silam, melihat suasana Lubang Buaya dengan latar tahun 1965. Beberapa kali ia terdiam menghayati suasana yang membuatnya sesak. Secara perlahan, Madam mendeskripsikan situasi Lubang Buaya saat peristiwa maut pemberontakan G30 SPKI terjadi. Dari rintik-rintik hujan, agak gelap dan mendung, tempatnya nggak seperti ini. Pohonnya nggak terlalu tinggi, pohon karet. Dari sini membentang sampai ke jalan raya. Ini semua pohon karet. Ada satu rumah gubuk, dan dari sore itu sudah banyak kendaraan, beberapa kendaraan. Ada beberapa orang yang sedang menggali. Kira-kira 7 orang itu mengeluarkan beberapa mayat. Terus mayat itu dijadiin satu karena lubangnya tidak terlalu besar, mungkin sekitaran 75 cm. Itu mayat sebelum dimasukkan itu digali dulu agar lebih dalam. Setelah itu mayat itu dimasukkan. Setelah itu dimasukin pepohonan. Terus ada karung-karung batu yang dimasukkan. Kekelaman dari masa silam terus tergambar dalam bayangan Madam Louis. Suasana kebatinannya terbawa oleh situasi merintih. Lantas, itukah
yang membuat Madam Louise mengakhiri ritual retrokognisi dengan doa pembersihan aura negatif? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Hari itu sudah sore pada tanggal 30 September 1965. Dalam penglihatan batin Madam Louise sudah melewati jam 3 sore. Tapi penggalian sumur terus dilakukan meski belum membuahkan hasil. Aku sih ngelihat tadi pada saat retrokognisi itu, pada saat penemuan itu kira-kira masih sore. Jadi kayak ini kan masih semuanya masih pohon-pohonan karet dan pohonnya itu nggak terlalu tinggi-tinggi gitu. Jadi tapi kalau misalnya jam 3 itu aku ngeliat sudah agak-agak gelap, sudah agak gelap-gelap seperti itu. Nah, mereka itu tidak sengaja menemukan satu gundukan. Satu gundukan ini ada yang mungkin mengetahui pada masa itu bahwasanya ini bukan gundukan, ini dulunya sumur. Nah, pada saat digali dan mereka tidak yakin, dan penggalian itu butuh waktu lama. Kalau misalnya sore-sore itu berarti mungkin jam 3. Dan sampai maghrib, bahkan sampai sudah jam 8 malam itu tidak ada hasil. Sampai malam mungkin bisa jadi sampai jam 11 atau jam 12 barulah mereka menemukan beberapa telapak kaki. Mungkin ketika mayat dimasukkan itu kepala lebih dulu, kakinya ke atas. Dan ketika mayat itu dimasukin, itu tidak satu-satu, jadi mungkin disatukan 2 atau 3, karena diameter sumur ini hanya 75 cm. Sejak peristiwa maut di malam tanggal 30 September 56 tahun silam, suasana Lubang Buaya berubah. Aura kesedihan menjadi sangat dominan hingga hari ini. Madam Louise merasakan sejarah kelam membuat tempat itu memiliki kepiluan yang sangat menyiksa. Sebenarnya secara nilai histori, tempat ini memendam rasa kepiluan yang sangat mendalam. Kepiluan terus dirasakan Madam Louise, apalagi saat melakukan retrokognisi korban-korban penculikan PKI muncul berada di sekitarnya. Maka melihat suasana duka serta dendam yang tak tuntas, Madam Louise melakukan puja doa untuk para pahlawan revolusi. Dalam hening dan suasana mistis singing bell, doa terus diucapkan. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman bisa ngelihat di sekitar aku ini, sebenarnya mereka sedang berdiri mengitari. Mengitari itu meminta keadilan. Tragedi penculikan dan pembunuhan para jenderal oleh PKI 56 tahun silam telah memberi jejak hitam dalam sejarah bangsa Indonesia. Jejak yang secara metafisika
memberi aura tidak biasa di sekitar lubang buaya yang menjadi tempat kejadian perkara saat itu. Semogalah sejarah penuh darah itu tak terulang di masa depan. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.